Salam berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari, teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Markus bab 7 ayat 31 sampai 37. Yesus menyembuhkan Yesus menyembuhkan seorang tuli. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudari, kembali kita mendengarkan bacaan Penginjil Markus berkaitan dengan Yesus yang tampil di muka umum melakukan tindakan besar. Pada kesempatan ini dia menyembuhkan seorang tuli. Kita tahu tuli itu ada masalah dengan telinga yang pada akhirnya berdampak pada pendengaran berkurang atau kurang jelas atau mungkin tidak mendengar sama sekali. Dan juga bisa berdampak pada kebisuan. Kalau tuli dan bisu sudah berada bersama dalam diri seseorang, tentu orang tersebut sedang berada dalam masalah yang cukup serius dengan fisiknya atau dengan dirinya ya. Dia tidak bisa mendengar dengan baik, yang tentunya bahwa suara-suara atau segala hal yang berkaitan dengan suara tidak didengarkannya dengan baik, tidak mampu menangkapnya dengan baik. Dan juga untuk menyampaikan sesuatu tidak dengan menggunakan bahasa-bahasa verbal, tetapi dengan bahasa isyarat. Kalau kita kembali kepada konsep penciptaan manusia itu diciptakan dengan sangat baik oleh Allah. Jadi dalam keadaan yang normal. Dan tentunya di sini Allah melihat ciptaan manusia itu ya sungguh amat baik. Dan tentunya Tuhan sendiri menghendaki agar ciptaan itu atau manusia itu tetap berada dalam situasi seperti itu. Tentu kita bertanya, mengapa kemudian orang menjadi bisu, orang menjadi tidak mampu mendengar atau tuli? Ya tentu ada banyak faktor ya, kalau kita kembali kepada ilmu biologi dan sebagainya, ada banyak faktor yang mempengaruhi seseorang seperti itu. Bisa saja itu terjadi sejak dia dilahirkan, atau pada saat dia dilahirkan, atau setelah orang tersebut menjadi dewasa karena mengalami kecelakaan dan sebagainya, bisa mengalami tuli dan bisu. Tetapi yang di bisu dan tuli sejak lahir, apakah memang dia tidak normal? Kenormalan itu tentu dilihat pada bagaimana seorang manusia sungguh-sungguh menampilkan diri dalam kebermaknaannya. Meskipun dia dalam keadaan tuli dan bisu,
Tetapi ketika dia atau dirinya itu bermakna bagi yang lain, berguna bagi yang lain, pada saat seperti itulah dia menjadi pribadi yang normal dalam pandangan yang agak luas, agak abstrak. Tetapi ketika dia hadir dalam keadaan seperti itu tapi kurang bermakna bagi yang lain, mudah dipengaruhi dan sebagainya, kehadiran kita sebagai sesama manusia menjadi poin penting yang perlu kita bantu. Dan teman-teman saudara-saudari yang terkasih, kehadiran saudara-saudari yang tuli atau tunanetra maupun tunarungu bukan momen bagi kita untuk meremehkan, tetapi di situ menjadi momen refleksi bagi kita, di mana kita mesti bersyukur sebagai manusia, bersyukur dengan keberadaan diri kita, dan juga refleksi kita mendorong kita untuk bertindak kasih. Apa yang mesti kita lakukan terhadap mereka? Apa yang mereka butuhkan agar kita bisa memberikan sesuatu? Itu artinya kan tidak pernah terlepas dari bagaimana posisi kita sebagai manusia yang memiliki kesadaran terhadap keberadaan yang lain. Dan tentunya kesadaran itu akan lahir kalau kedekatan relasi kita dengan Allah. Teman-teman saudara-saudari yang terkasih, kalau hal ini dikaitkan dengan bisu dan tuli hati kita maupun pikiran kita, tentu ini yang paling bahaya. Tuli hati tentunya, atau tuli hati kita telinga kita, tentu ini sangat sulit bagi kita untuk mendengarkan Tuhan yang senantiasa bersabda dalam kepala kita, atau senantiasa mau menyapa kita. Ya, karena ketulian itu kita pun gagap untuk bisa mengekspresikan diri dalam kebenaran. Bisu. Kita bertindak atas dasar kemauan kita, atas dasar kehendak kita, bukan kehendak Allah. Itu sangat bahaya. Dan dalam kehidupan nyata kita menyaksikan bagaimana begitu banyak orang yang bertindak atas nama kejahatan, meskipun mereka tahu itu adalah kejahatan, tetapi tidak mau tahu dengan kehendak Allah yang senantiasa berbicara kepadanya, yang senantiasa menyapanya, dan juga ekspresi dirinya tentu adalah tindakan-tindakan yang merugikan orang lain. Teman-teman saudara-saudari yang terkasih, peristiwa Yesus menyembuhkan seorang tuli itu gambaran bahwa Allah itu tak pernah, atau Allah itu senantiasa berkarya untuk manusia. Allah tidak memandang kamu seperti ini, kamu seperti itu, tapi Allah mau berkarya terhadap setiap hati yang terbuka akan kehadiran. Seperti dikatakan tadi ya dalam cerita Injil tadi itu, bahwa ada seorang tuli datang kepada Yesus dan gagap memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Yesus pun memenuhi permintaannya karena dia membuka hatinya, meminta Yesus untuk datang kepadanya, untuk berkarya dalam dirinya. Yesus pun mengiyakan, memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu meludah dan merabahi lidahnya. Kemudian Yesus berkata, "Efata, terbukalah." Apa yang terjadi setelah terbukalah? Orang itu pun bisa mendengar dengan baik dan bersyukur kepada Allah. Teman-teman saudara-saudara yang terkasih, hati kita yang tuli, hati kita yang bisu tadi ya, itu yang memungkinkan kita tidak tampil dalam kebermaknaan di tengah kehidupan ini. Diri kita tidak bermakna sebab kita berkarya atas nama diri kita sendiri, bukan atas nama kemanusiaan. Mungkin saja kita merongrong apa yang disebut dengan perdamaian. Kita merongrong apa yang disebut dengan persaudaraan. Kita menghancurkan hidup bersama. Jadi ekspresi seperti itu adalah diri yang atau hati yang tuli, yang tidak mendengarkan Allah. Pikiran yang bisu, yang tidak berbicara atas nama kebenaran. Allah
mengajak kita untuk hari ini sekiranya Allah yang sudah berkarya dalam diri kita, mencintai kita sepenuh hatinya. Sebenarnya di sini Allah mencoba membuka telinga kita yang tuli dan berusaha untuk menjadikan kita sebagai penerus kebenaran, duta kebenarannya, berbicara atas nama kebenaran. Hari ini Tuhan mengajak kita untuk itu. Dia membuka ketulian dan kebisuan kita agar sekiranya kita bisa bertindak atas kehendaknya. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.